Wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung dalam kehidupan dunia dan kehidupan selanjutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Mungkin kita sering mendengar ayat ini dibacakan. Kita sering dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Tapi kadangkala kita tidak mendengarkan. Kita tidak memperhatikan. Ya, panggilan ini memang khusus untuk yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ditutup kupingnya. Silahkan kau tidur. Silahkan kau sibuk dengan kegiatanmu. Karena panggilan Allah ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu bukan ucapan di lisan, bukan status di WA kita. Tapi takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ingat selalu kepada Allah dan tidak melupakan. Bersyukur dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, kita melihat bagaimana persaingan antara umat manusia untuk menjadi yang terbaik. Mereka ingin kekayaannya bertambah. Mereka ingin jabatannya semakin tinggi. Mereka ingin menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, atau menjadi apapun. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dari dunia ini yang dia yakin sebenarnya dia akan tinggalkan yang dia dapatkan. Kadangkala kita lupa untuk berlomba-lomba meraih yang kekal dan abadi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Dan pada saat itu bertepatan aku lagi punya harta, kata Umar bin Khattab. Fa akhadtu bi nisfi mali. Setengah hartanya Umar dibawa. Umar berpikir, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, maka hari ini aku mengalahkan dia. Kalau memang aku bisa mengalahkan dia. Dia bawa setengah hartanya, dia letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, cerita ini kita pernah dengar, Ustaz, ya. Seringkali kita mendengar petuah-petuah yang masuk dari telinga kanan kita keluar dari kiri kita. Lalu Umar duduk setelah meletakkan sedekahnya. Sang Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Apa kata Umar? Nisfahu au mithlahu. Seperti itu. Kita sering sedekah 2,5%, 5%, 10%, 15%. Umar membawa 50% harta. Lalu datang
sahabatnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu as-Siddiq, dia meletakkan hartanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Bukankah Allah pemilik bumi ini? Bukankah Allah khaliqus samawati wal ard? Yang ditinggalkan bukan setengah hartanya, bukan seperempat hartanya, tapi semua harta itu dibawa sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia mengatakan yang dia tinggalkan buat keluarganya bukan uang yang bisa hilang, bukan harta yang bertumpuk yang bisa terbakar, tapi dia tinggalkan Al-Hayyul Qayyum, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah dan Rasulnya. Apa yang menyebabkan Umar tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Itulah iman. Keimanan kita berbeda, jemaah. Sebagian kita hanya mampu bersedekah 2%. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang tiap gajian 30% dia letakkan. Ini menunjukkan tingkatan keimanan kita nggak sama. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Iya, salat bukti keimanan, puasa bukti keimanan, tapi mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, yang kita bekerja, berkeringat, sebagian orang merantau mengumpulkan harta, setelah itu dia sedekahkan. Ahibati fillah, tatkala kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa? Rumah yang kita bangun, perusahaan yang kita miliki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyit thalath, yang ikut menuju ke kuburan, mengantarkan orang yang mati, yang mungkin kita akan diantarkan nantinya. Itu 3 yang ikut. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut adalah keluarganya. Anaknya meneteskan air mata. Mungkin bapaknya masih hidup juga meneteskan air mata sedih. Dia mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Hartanya juga ikut mengantarkan, mungkin mobilnya ikut ke sana. Orang-orang banyak mungkin ikut mengantarkan karena dia orang kaya, karena dia orang terkenal. Ya, mungkin jalanan jadi sempit karena banyaknya orang yang mengantarkan ke kuburan. Tapi adakah satu di antara mereka yang akan tinggal bersama kita di kuburan? Anak kita yang katanya cinta sama bapaknya, apakah akan mendampingi kita di kuburan? Lah. Selesai dia kuburkan kita, dia injak-injak itu kuburan, dia taruh batu nisan, kemudian dia berdiri mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Terus setelah itu, berapa lama anak kita akan ada di kuburan? 5 menit, 1 jam, 24 jam, sepekan? Nggak ada. Mereka akan pulang meninggalkan kita.
Harta kita juga akan pulang, kecuali satu yang tetap bersama kita, amal perbuatan kita. Dan tahukah jamaah, ketika ajal datang menjemput, apa yang diinginkan manusia? Dia ingin sholat, dia ingin berangkat haji, berangkat umrah lah. Dia ingin sodakoh, dia ingin bersodakoh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah, infakkan harta kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika datang kematian, dia berkata, wahai Rabbku, undur umurku sedikit. Fa'asaddaq, aku ingin sodakoh ya Allah. Karena dia merasa hasil jerih payahnya, keringat dia, tidak akan dia bawa, dia akan tinggalkan semuanya. Kalau bicara sholat, dia mau sholat butuh waktu sholat. Harus berwudu, harus berpakaian, menghadap kiblat. Tapi sodakoh, kita hanya butuh beberapa detik untuk bersodakoh. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang soleh. Tapi nggak mungkin jemaah. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersodakoh. Kalau antum membaca kriteria orang-orang yang bertakwa, kriteria penghuni surga, kata Allah Azza wa Jal, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra, mereka adalah orang-orang yang bersodakoh. Mereka orang-orang yang suka berinfak ketika susah dan ketika lapang. Jangan berpikir sodakoh itu untuk orang kaya. La. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Dan jangan takut untuk bersedekah, untuk membuktikan keimanan kita. Allah berjanji akan menggantinya. Kita melihat kenapa masih banyak investasi bodong yang laris di masyarakat. Mereka ingin uangnya bertambah. Sedangkan Allah berjanji, anfiq yunfiqillah alaik. Engkau berinfaklah, engkau bersedekahlah, Allah akan kasih ganti buat engkau. Dikasih ganti berapa kali lipat? 1 kali lipat? 10 kali lipat? 700 kali lipat. Tapi kita kurang beriman, kita kurang yakin. Maka kita dapat lihat perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semua berdasarkan kadar keimanannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan, kalian dilengahkan dengan hidup bermewah-mewahan, dengan banyak-banyakan harta, ya, sampai mati baru sadar. Yaqul ibnu Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini berkata, mali, mali, hartaku, ini hartaku, itu mobil milikku, ya, itu rumah milikku, itu tanah di situ milikku, aku punya beberapa perusahaan, itu milikku. Engkau sadar mana yang milikmu?
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walaysa laka min malik," wahai manusia, hendaklah engkau sadar hartamu itu ma'akal, yang engkau makan lalu jadi kotoran, itu hartamu. Wa ma labis, yang engkau pakai lalu jadi pakaian, itu usang, itu yang milikmu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi fa abqait, yang engkau sedekahkan itu milik. Sisanya rumah kita, mobil kita, uang yang ada di brankas, fatarikuhu linnas, punya manusia. Dan sebaik-baiknya sedekah, anta sadaqah, kata Nabi SAW, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang terbaik adalah tatkala engkau sehat, tatkala engkau masih cinta, berambisi dengan harta, engkau takut dengan kefakiran, engkau berharap kekayaan. Wala tumhil, jangan ditunda-tunda sedekah sampai tatkala ruh telah ada di kerongkongan, engkau mulai mau ngomong sedekah, ini buat fulan sekian, buat fulan sekian, lah ada lagi sudah. Karena tatkala kematian datang, harta itu bukan milikmu secara keseluruhan, milik ahli waris. Sebagian kita sibuk mengumpulkan harta sampai sholat Jumat telat. Sebagian orang datang tatkala khotib sudah naik mimbar, dan dia merasa orang baik. Di mana orang baik engkau? Aibati fillah. Tidak dicela orang yang sibuk bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi jangan lalai. Kita hanya sebentar di tempat ini. Saudara-saudara kita sudah pada pergi, meninggalkan kita, dan tidak pernah kembali. Jadilah orang-orang kaya, orang-orang berduit yang kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Lelaki-lelaki yang perdagangan mereka, bisnis mereka tidak membuat mereka lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jal, untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat. Yakhafun yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut dengan hari kiamat, tatkala dibangkitkan manusia dalam kondisi telanjang, pakaian mahal yang kau beli, pakaian bermerek yang kau miliki, dilucuti ketika engkau hidup di dunia. Tatkala mati datang menjemputmu, tatkala dibangkitkan di akhirat, engkau akan telanjang, tidak beralas kaki, buhman kata Nabi, tidak bawa apa-apa kita jamaah. Maka silahkan bekerja, silahkan mengumpulkan harta, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Ahibati fillah, hari ini hari yang mulia, hari bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Agungkan hari ini. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari itu hari Jumat. Pada hari ini Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, diturunkan dari surga, dan pada hari ini kiamat itu akan terjadi. Fa'akthiru fihi minas salati alayya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian perbanyak salawat buat aku, karena salawat kita itu akan disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. ربنا أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.